Halo sahabat sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga selalu diberi kesehatannya. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda semua dengan informasi kesehatan yang penting banget, khususnya untuk lansia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang stroke pada lansia. Kenapa topik ini penting? Karena stroke adalah salah satu penyakit yang sering muncul tiba-tiba, bikin panik keluarga, dan kalau terlambat ditangani bisa berakibat fatal. Tapi kabar baiknya, stroke itu bisa dikenali sejak awal dan dicegah. Bayangin aja, lagi ngobrol santai dengan ayah atau ibu, tiba-tiba mereka bicara cadel, salah satu sisi wajahnya turun, atau tangannya mendadak lemas. Tentu kita kaget, bingung, bahkan takut. Kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, waktu bisa terbuang sia-sia. Di video ini, saya akan menemani sahabat sehat membahas lengkap. Apa itu stroke? Tanda-tanda yang harus diwaspadai, langkah pertolongan pertama, perawatan medis, rehabilitasi, sampai tips pencegahan biar orang tua kita bisa tetap sehat di usia lanjut. Jadi, jangan skip videonya ya, karena informasi ini bukan hanya untuk lansia, tapi juga untuk kita sebagai keluarga yang ingin memberikan perhatian terbaik bagi orang tercinta. Sekarang mari kita bahas dulu, apa sih sebenarnya stroke itu? Stroke adalah kondisi darurat medis ketika suplai darah ke otak terganggu, entah karena tersumbat atau karena pembuluh darah pecah. Akibatnya, bagian otak yang tidak mendapat aliran darah bisa rusak hanya dalam beberapa menit. Kenapa ini berbahaya? Karena otak mengatur semua aktivitas tubuh kita, mulai dari berbicara, berjalan, berpikir, sampai mengingat. Kalau bagian otak mati, fungsi tubuh pun ikut terganggu. Ada dua jenis stroke utama. Stroke iskemik terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat, biasanya oleh gumpalan darah atau plak kolesterol. Ini jenis stroke yang paling sering, sekitar 80% kasus. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan perdarahan. Jenis ini lebih jarang, tapi bisa lebih berbahaya karena tekanannya merusak jaringan otak. Nah, siapa sih yang berisiko? Tentu saja, makin bertambah usia, risiko makin besar. Lansia yang punya tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, kebiasaan merokok, atau kurang bergerak, punya kemungkinan lebih tinggi mengalami stroke. Tapi kabar baiknya, dengan gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin, risiko ini bisa ditekan. Jadi stroke bukan sekadar takdir, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Sahabat sehat, tahu nggak kalau stroke itu punya tanda-tanda khas yang bisa kita kenali dengan cepat? Bahkan ada cara gampang banget untuk mengingatnya, namanya metode FAST. Yuk kita bahas satu-satu. F. Face. Wajah, lihat wajah pasien, apakah salah satu sisi terlihat turun? Misalnya saat disuruh tersenyum, senyumnya miring. Itu tanda otot wajah melemah. A. Arm. Tangan, suruh pasien angkat dua tangan. Kalau salah satu nggak bisa diangkat atau jatuh, itu pertanda ototnya lemah. S. Speech. Bicara, ajak ngobrol, atau suruh ucapkan kalimat sederhana. Kalau bicaranya pelo, cadel, atau sulit dipahami, itu tanda stroke. T. Time. Waktu ini yang terpenting. Kalau ketiga tanda tadi muncul, jangan tunggu. Segera bawa ke rumah sakit. Selain tanda FAST, ada juga gejala lain. Pusing mendadak, kehilangan keseimbangan, penglihatan kabur atau ganda, dan sakit kepala parah tanpa sebab jelas. Kenapa harus buru-buru? Karena dalam dunia medis ada istilah golden period atau waktu emas, sekitar 3-4-5 jam setelah gejala muncul. Kalau dalam waktu ini pasien ditangani dengan tepat, kerusakan otak bisa dicegah dan peluang sembuh lebih besar. Jadi, kalau ada tanda-tanda mencurigakan, jangan tunggu sampai pagi atau ditunggu dulu, siapa tahu sembuh sendiri. Ingat ya, stroke bukan masuk angin yang bisa hilang sendiri. Ini darurat medis. Kalau orang tua kita tiba-tiba kena stroke di rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tenang dan jangan panik. Karena kalau kita panik, biasanya justru salah langkah. Langkah-langkahnya begini. Segera hubungi ambulans atau bawa ke IGD rumah sakit terdekat. Jangan ditunda. Posisikan pasien berbaring miring, supaya jalan napas tetap terbuka, dan kalau muntah tidak tersedak. Longgarkan pakaian, terutama di dada dan leher. Jangan kasih makanan, minuman,
atau obat apapun tanpa petunjuk dokter, karena bisa membahayakan. Catat jam gejala pertama kali muncul. Informasi ini sangat penting untuk dokter menentukan pengobatan. Hal yang harus dihindari, jangan dipijat, jangan dikasih kopi atau jamu, dan jangan ditunggu dulu. Banyak orang salah kaprah mengira stroke bisa dipulihkan dengan cara tradisional. Padahal setiap menit otak kehilangan jutaan sel. Jadi, yang terbaik adalah segera bawa ke tenaga medis profesional. Sahabat sehat, kalau pasien sudah sampai rumah sakit, langkah selanjutnya adalah perawatan medis. Dokter akan menentukan tindakan sesuai jenis stroke yang dialami. Kalau stroke iskemik, karena sumbatan, biasanya dokter memberikan obat pengencer darah atau obat penghancur bekuan darah. Tapi ingat, obat ini hanya efektif kalau diberikan dalam beberapa jam pertama sejak gejala muncul. Jadi makin cepat pasien dibawa, makin besar peluang sembuh. Kalau stroke hemoragik, karena pembuluh darah pecah, penanganannya bisa berbeda. Kadang pasien perlu obat untuk menurunkan tekanan darah, menghentikan perdarahan, bahkan operasi untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah. Setelah kondisi pasien stabil, tahap selanjutnya adalah rehabilitasi. Nah, ini penting banget, karena stroke sering meninggalkan gejala sisa, misalnya sulit bicara, lumpuh di satu sisi tubuh, atau kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa bentuk rehabilitasi. Fisioterapi untuk melatih kembali kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi. Terapi wicara untuk membantu pasien yang kesulitan berbicara atau menelan. Terapi okupasi membantu pasien agar bisa kembali mandiri, misalnya belajar makan sendiri, berpakaian, atau mandi. Dan jangan lupakan dukungan keluarga. Pasien stroke sering merasa putus asa atau depresi karena kehilangan sebagian fungsi tubuhnya. Disinilah peran keluarga sangat besar, memberikan semangat, kesabaran, dan dorongan agar pasien mau terus berjuang. Ingat, pemulihan stroke itu bukan sprint, tapi maraton. Bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi jangan menyerah, karena dengan terapi yang konsisten, kondisi pasien bisa jauh membaik. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan, yaitu pencegahan stroke. Karena tentu saja, lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Jaga tekanan darah tetap normal. Hipertensi adalah penyebab utama stroke. Jadi rutin cek tekanan darah, dan kalau tinggi, segera kendalikan dengan pola makan sehat atau obat dari dokter. Atur pola makan. Kurangi garam, gula, dan makanan berlemak jenuh. Perbanyak buah, sayur, ikan, dan makanan tinggi serat. Misalnya ganti gorengan dengan ikan panggang, atau ganti nasi putih dengan nasi merah. Olahraga teratur. Lansia tetap bisa bergerak dengan olahraga ringan seperti jalan pagi, bersepeda santai, atau senam lansia. Nggak perlu lama-lama, 20-30 menit per hari sudah bagus. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Kedua kebiasaan ini bisa merusak pembuluh darah dan memperbesar risiko stroke. Rutin kontrol kesehatan. Cek gula darah, kolesterol, dan berat badan. Jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter. Selain itu, pastikan lansia cukup tidur, minum air putih yang cukup, dan hindari stres berlebihan. Pencegahan ini bukan hanya untuk lansia saja loh, kita yang masih muda pun sebaiknya mulai sekarang. Karena stroke bisa menyerang siapa saja, bahkan di usia 30-40 tahun. Sahabat sehat, pencegahan stroke itu bukan cuma soal obat atau diet, tapi juga soal gaya hidup sehari-hari. Ada beberapa tips mudah yang bisa diterapkan. Tidur cukup. Lansia sebaiknya tidur 6-8 jam per malam. Jangan begadang, karena tubuh butuh waktu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kelola stres. Banyak lansia merasa kesepian atau khawatir dengan kesehatan mereka. Dorong mereka untuk melakukan aktivitas yang menenangkan seperti doa, meditasi, mendengarkan musik, atau berkebun. Tetap aktif bersosialisasi. Jangan biarkan lansia merasa terisolasi. Ajak ngobrol, ajak jalan pagi, atau ikut kegiatan komunitas lansia. Interaksi sosial bisa menjaga kesehatan mental dan mencegah depresi. Konsumsi air putih yang cukup. Dehidrasi bisa memperburuk kondisi kesehatan.
Jadi biasakan minum air meski tidak merasa haus. Selain itu, ajarkan lansia untuk menikmati hidup dengan aktivitas kecil yang membuat mereka bahagia. Misalnya main dengan cucu, membaca buku, menulis, atau mendengarkan ceramah. Kalau lansia bisa menjaga gaya hidup sehat, bukan hanya risiko stroke yang menurun, tapi juga kualitas hidup mereka akan meningkat. Mereka bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari tua dengan penuh kebahagiaan. Baik sahabat sehat, kita sudah sampai di penghujung video. Mari kita simpulkan. Stroke adalah penyakit serius yang sering menyerang lansia. Tapi kalau kita tahu cara mengenali gejalanya dan menanganinya dengan cepat, nyawa bisa diselamatkan. Ingat metode FAST, face, arm, speech, time. Jangan tunda, segera ke rumah sakit. Selain penanganan, yang tak kalah penting adalah pencegahan. Jaga tekanan darah, pola makan, olahraga teratur, dan hindari rokok serta alkohol. Ditambah gaya hidup sehat seperti tidur cukup, kelola stres, dan tetap aktif. Lansia bisa jauh lebih sehat. Ingat, mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman dan keluarga, serta tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kita semua selalu sehat, dan semoga orang tua kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.